Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan melanjutkan seri 30 ucapan orang bijak yang ada di dalam Amsal pasal 22 ayat 17 sampai 24 ayat 22. Nah, sekarang kita sudah memasuki ucapan yang ke-26. Ucapan 26 adalah tentang menikmati kebajikan. Jadi kalau saudara ingat, di ucapan yang sebelumnya, bisa dilihat di video sebelumnya, kita membahas mengenai misi seorang pemimpin, yaitu adalah untuk menyelamatkan orang yang tertindas. Dan dengan menjalankan misi itu, seorang pemimpin akan dikukuhkan posisinya sebagai pemimpin. Seperti itu ya. Jadi kita juga memasuki tingkatan yang terakhir dalam dari 30 ucapan orang bijak, yaitu tingkat yang kelima adalah bagaimana seorang pemimpin menjalani pertempuran atau dalam menghadapi masalah-masalah ya, seperti itu misalnya. Nah, jadi ucapan 26 mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus bersukacita dalam menanggung beban. Nah, jadi dalam menjalankan misi, meski terlihat susah, harus memiliki sukacita dalam menjalankan misi tersebut. Nanti kita juga akan belajar di ucapan ke-27, bagaimana ketika seorang pemimpin atau seorang Kristen menghadapi kekalahan atau kegagalan. Lalu di 28, nanti kita akan juga belajar mengenai bagaimana seorang pemimpin menghadapi kemenangan. Jadi juga ada respon atau tanggapan yang perlu dilakukan ya, ketika menghadapi kemenangan. Lalu di ucapan yang ke-29 juga akan belajar mengenai ketika kita menghadapi permasalahan yang sangat besar, seperti itu ya. Lalu yang ucapan terakhir adalah bagaimana seorang pemimpin atau seorang Kristen harus tetap setia kepada sang raja dan tidak mengikuti ajakan untuk memberontak. Seperti itu ya. Jadi kita akan mulai dulu dalam ucapan yang ke-26, yaitu tentang menikmati kebajikan. Sini saya berjudul agak berbeda sedikit, yaitu adalah sukacita menanggung beban. Bagaimana caranya dan bagaimana kita menghadapi masalah, seperti itu ya, atau menghadapi aniaya. Nah, kita lanjut dulu langsung ke slide yang berikutnya. Jadi ada istilah ya, angin kencang di ketinggian. Jadi apakah benar apabila ketika seorang itu semakin tinggi posisinya, semakin banyak masalah? Tentu ini sudah banyak yang setuju ya, apabila kita membahas hal-hal sekuler. Nah, apalagi dalam hal keagamaan. Tentu ya, untuk seorang Kristen apabila ia hidupnya saleh, ternyata justru akan makin banyak aniaya. Nah, ini kita akan bisa melihat dalam beberapa ayat berikut. Yang pertama kita buka dari 2 Timotius, pasal yang ketiga ayat 12. Jadi ternyata orang saleh itu banyak aniaya. Ini menarik ya. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 12. Jadi saya sarankan siapkan Alkitab, karena kita akan banyak membuka dari Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi sudah dinubuatkan ya oleh Paulus bahwa siapa yang akan mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, bahkan sebenarnya ini bukan masalah hidup beribadah. Kalau dalam bahasa aslinya, bisa kita cek di dalam bahasa Inggris, artinya adalah menghidupi kehidupan yang saleh. Nah, jadi siapa orang yang mau hidup saleh, mengikut Yesus, ia akan menderita aniaya. Jadi memang ada ayatnya di Alkitab, itu adalah ucapan Paulus. Nah, kita bisa juga lihat beberapa ayat yang lain. Kita bisa buka juga Filipi ya. Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Di sini dikatakan apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi dikatakan bukan saja kamu itu diberikan karunia untuk percaya kepada Kristus sebagai orang Kristen berarti kan, tapi juga akan dikaruniakan atau akan mendapatkan aniaya atau menderita gitu ya, menderita untuk Dia, untuk Yesus atau untuk iman kita. Jadi ada banyak ayatnya ternyata. Nah, yang terakhir kita coba buka lagi Kisah Para Rasul. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Jadi ini juga sebenarnya masih dari Paulus ya. Kita baca di sini. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, luar biasa ya. Jadi ternyata sepertinya kehidupan Kristen ini penuh aniaya. Mau hidup saleh akan menderita. Untuk mengikut Kristen dia bilang akan dianiaya.
untuk mau masuk surga atau kerajaan Allah dikatakan juga akan menderita. Nah, ini bukan cuma kata-kata Paulus, Yesus pun sudah menubuatkan demikian. Kita buka Markus pasal 8, ayatnya yang ke-34 ya. Kita buka Alkitab kita. Markus 8, ayatnya yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, jadi sering dikatakan kepada orang Kristen bahwa kita harus memikul salib. Nah, yang disayangkan adalah kata-kata sengsara, dianiaya, dan memikul salib itu selalu diartikan penderitaan yang sangat berat. Tapi sebenarnya tidak demikian. Karena kita bisa buka Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30 mengenai beban yang diberikan oleh Yesus kepada pengikutnya. Ya, kita buka sama-sama Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30. Di sini dikatakan apa? Mungkin dari ayat 28 boleh ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, menarik ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kuk yang dipasang kepada kita itu enak dan beban yang diberikan kepada kita oleh Yesus itu sebenarnya ringan. Nah, jadi kalau kita hanya asal membaca, kita sudah membaca 4 ayat sebelumnya, sepertinya akan dia aniaya, harus memikul salib, ya sesuatu yang berat. Nah, tapi di sini dikatakan itu ringan. Nah, jadi kalau kita asal membaca, jadi kesannya ada kontradiksi di sini. Nah, bagaimanakah memahami hal ini? Apakah berat atau ringan? Nah, kita akan belajar dari studi kasus. Jadi, kuk yang enak dan beban yang ringan. Studi kasusnya adalah orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, di sini ada 2 orang lumpuh yang akan saya, bagikan ceritanya. Yang pertama kita bisa, baca di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Di sini orang lumpuh yang di Kapernaum ya. Jadi kita baca cerita mengenai orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Saya bacakan dari ayat 1. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka, datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, jadi ada orang lumpuh di Kapernaum yang disembuhkan oleh Yesus. Dan yang menarik kata-kata ketika menyembuhkannya adalah, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Nah, sebelum kita bahas, kita baca dulu cerita yang kedua ya. Ternyata kata-kata yang sama atau mirip juga dikatakan kepada orang lumpuh yang lain di tepi kolam Bethesda. Ini kita bisa baca kisahnya di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Ya, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 kita baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, jadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, dari dua cerita ini tentang orang lumpuh yang disembuhkan, kita akan belajar bagaimana hook yang enak dan beban yang ringan itu yang diberikan oleh Yesus, bukan yang berat. Nah, bagaimana ya untuk mengertinya? Tentu pertama kita juga harus bertanya juga dari cerita ini ya, khususnya dalam cerita yang kedua. Dikatakan itu pada hari Sabat, Yesus menyembuhkannya. Nah, kenapa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat? Nah, ini juga akan terkait untuk menjawab pertanyaan kita, untuk melihat bahwa ternyata hook yang diberikan Tuhan dan beban yang diberikan Yesus ternyata adalah ringan dan enak. Nah, ini menarik ya. Jadi kita pertama harus menemukan sesuatu, yaitu adalah perspektif orang lumpuh tersebut. Jadi bayangkan perasaan orang lumpuh yang disembuhkan Yesus dalam dua cerita tersebut. Apakah mereka memikul tempat tidurnya atau tilamnya dengan sukacita atau dengan mengeluh? Apakah ketika orang lumpuh itu disembuhkan dan dikatakan, "Berdirilah, angkat tilammu, lalu pulang." Nah, ternyata tiba-tiba mereka bisa berdiri ya, mendapat kekuatan untuk berdiri, sembuh gitu ya. Lalu akhirnya mereka langsung mengangkat tilamnya kan, dan akhirnya berjalan keluar, berjalan pulang. Nah, kira-kira ketika mereka mengangkat tilam itu dan berjalan pulang, apakah mereka mengeluh dan mengatakan, "Kenapa saya diminta oleh Yesus untuk mengangkat beban yang berat ini, untuk mengangkat tilam ini?" Kira-kira apakah mereka akan mengeluh seperti itu? Atau justru kira-kira sebaliknya, mereka akan mengangkat tilam itu dengan bersukacita dan pergi pulang seperti yang diminta oleh Yesus. Kira-kira yang mana? Mengeluh atau bersukacita? Saya katakan kepada saudara, saya yakin bahwa orang lumpuh yang disembuhkan itu, yang sudah lama tidak bisa berdiri, ketika ia dapat berdiri dan hanya diminta untuk mengangkat tilamnya dan pulang, pasti akan mengangkat tilam itu dengan sukacita. Tidak ada pikiran untuk mengeluh sedikit pun ketika Yesus meminta mereka untuk mengangkat tilam dan pergi pulang. Pasti dengan sukacita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita orang Kristen? Apakah ketika Tuhan Yesus meminta kita memikul salib akan terasa berat? Apakah kita akan mengeluh? "Oh Tuhan, kenapa sekarang saya disuruh memikul salib? Kenapa penderitaan ini? Kenapa aniaya ini?" Apakah seperti itu? Apabila demikian, sesungguhnya saudara itu belum memikul salib. Karena salib yang diberikan oleh Yesus untuk dipikul itu ringan dan enak. Jadi saudara harus membayangkan bahwa sebenarnya saudara dan saya adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Sehingga seharusnya yang disalib di kayu salib itu bukan Yesus, dia tidak berdosa. Yang harusnya berada di kayu salib adalah saudara dan saya. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikuti aku," itu adalah ajakan untuk turun dari salib itu. Sama seperti ajakan kepada orang lumpuh untuk berdiri, keluar, sangkal dirimu yang adalah seorang lumpuh. Berdiri, angkat tilammu, pikul tilammu, pulang. Jadi sesungguhnya ketika Yesus mengatakan dalam Markus 8 ayat 34, ketika ia mengatakan, "Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku," sesungguhnya yang dikatakan Yesus adalah, bayangkan saudara sedang disalib
dan menderita di salib ya, terpaku di salib. Tiba-tiba datang Yesus dan berkata, "Hai kamu orang berdosa, turunlah dari salibmu." Terus sangkal diri, "Turunlah dari salibmu, pikul salib itu, dan pulang ke rumah Bapakku." Kira-kira apabila saudara adalah seorang yang ada di salib, sedang disalib nih, bayangkan saudara sedang disalib betul-betul secara literal, tiba-tiba disuruh turun, lalu hanya diminta pikul salibnya terus pergi pulang, akan digantikan oleh Yesus. Apakah saudara akan, "Aduh kenapa saya disuruh pikul salib?" Menggerutu, mengeluh, atau justru dengan sukacita? Kalau saya akan dengan sukacita. "Terima kasih Tuhan, saya telah diperbolehkan turun dari salib ini." Saya akan mengangkatnya dengan sukacita, sama seperti orang lumpuh itu memikul tilamnya dengan sukacita. Jadi sesungguhnya ketika dikatakan pikul salib, terus ada orang Kristen bilang, "Aduh berat saya mikul salib itu susah, menyangkal diri itu susah, sangat berat, saya merasa menderita." Sesungguhnya orang itu belum memikul salib, tapi masih ada di salib, masih tersalib dalam dosanya. Karena itulah hidupnya terasa berat, karena memikul salib itu ringan. Bayangkan saudara, apakah lebih lebih berat mana? Memikul salib atau dipikul salib? Dipikul salib maksudnya disalib ya. Jadi lebih berat memikul salib atau dipikul salib? Tentu dipikul salib itu lebih berat. Memikul salib itu rasanya sangat ringan dan akan sangat berbahagia, apalagi diberikan kekuatan oleh Yesus. Dikatakan turun dari salibmu, pikul salib, pulang. Sangkal dirimu yang adalah orang berdosa, pikul salibmu, pulang, ikut aku, maksudnya ikut aku ke rumah Bapakku. Itu adalah suatu kebahagiaan. Tentu saya tidak memandang rendah memikul salib, soalnya itu betul-betul sangat ringan ya. Itu terasa ringan karena Tuhan memberikan kekuatan. Itu juga yang dialami oleh orang lumpuh di Bethesda ya. Karena itulah pada hari Sabat ketika ia mengangkat, tiba-tiba ada orang Farisi, orang-orang Yahudi yang lain bertanya, "Kenapa kamu mengangkat tilammu pada hari Sabat?" Karena pada aturan mereka saat itu yang bikin aturan tambahan, nggak boleh mengangkat beban berat pada hari Sabat. Nah, tetapi orang lumpuh itu tidak merasa tempat tidurnya berat, nah ia bersukacita. Sehingga ia tidak sadar bahwa ia sedang melanggar Sabat, seperti itu ya. Ternyata beban diberikan Tuhan, maka tilam itu adalah ringan. Meskipun di mata orang lain itu sebenarnya berat, seperti itu ya. Nah, jadi ternyata Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk menanggung beban tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ya, bahwa kekuatan yang diberikan itu adalah kekuatan sukacita. Itu tadi ya, orang lumpuh itu ketika dia mengangkat pada hari Sabat, tidak terasa berat, karena ia bersukacita dalam kesembuhannya. Nah, ini kita bisa melihat kekuatan sukacita dalam memikul salib ya. Kita bisa baca kembali ke Filipi, tapi sekarang ke pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Kita ke Filipi pasal 4, ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan yang memberi kita kekuatan, sehingga bisa kita menanggung segala perkara. Segala beban itu dapat ditanggung karena kita diberikan kekuatan, termasuk memikul salib ya. Dan kita lanjut lagi ke Roma pasal 8, ayat 18. Roma 8 ayat 18. Dikatakan apa oleh Paulus? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi istilahnya beban kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Itulah juga Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12, kita baca ya. Dikatakan, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Dikatakan sekali lagi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi katakanlah, bersukacita, bergembiralah ketika dianiaya. Karena dalam sukacita itu ada kekuatan. Kita lihat lagi 1 Petrus ya. Kali ini kesaksian Petrus. 1 Petrus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Dikatakan di sini apa? Di sini dikatakan sebaliknya,
bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi sama ya dengan Paulus dan Yesus ya, bandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima ya, bersukacitalah, bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu, sebab, nah ini ada tambahannya di sini ya, sebab dengan kamu dianiaya itu, kamu tahu ya, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena roh Allah itu yang memberikan kekuatan ketika kita dianiaya oleh karena Kristus. Jadi itulah kekuatan kita. Roh Allah, sukacita. Nah, kita akan belajar lebih banyak lagi. Jadi kita baca dulu ucapan 26. Kita sudah sebut-sebut dari tadi, tapi belum baca ayatnya. Jadi kita buka Amsal 24 ayat 13 sampai 14. Di sini katakan, anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Kalau kita cuma baca sekilas, kayaknya kok tiba-tiba kita nggak nyambung gitu ya. Tapi mesti ingat bahwa ini ucapan 26 itu sambungan dari ucapan 25 sebelumnya ya. Yaitu menjalankan misi, menyelamatkan yang tertindas, tidak boleh cari-cari alasan, meskipun menyelamatkan yang tertindas itu susah. Nah, di sini dikatakan bahwa makanlah madu. Jadi lakukanlah itu, lakukanlah hikmat. Karena engkau mendapatkannya, itu kamu ada harapan di masa depan. Karena ternyata melakukan kebajikan, menyelamatkan orang tertindas, ternyata itu nikmat. Terasa seperti manisnya madu. Nah, itulah dalam arti ajakan untuk menikmati kebajikan. Karena sebenarnya itu nikmat. Meskipun sekilas mungkin terkesan berat. Ya. Tapi ternyata tadi ya, memikul salib sebenarnya adalah nikmat. Karena kita tahu, dengan itu kita tahu bahwa kita akan memiliki masa depan. Nah, ini kita bahas di slide sebelumnya tadi ya. Karena memang kerajaan Allah, sebab Roh Kudus, Roh Allah ada pada diri kita. Baiklah. Nah, tapi kita juga mesti belajar sedikit sebaliknya ya. Jadi ini sekarang dari Amsal Salomo yang berdasarkan ucapan orang bijak tadi, yaitu kekejian korban orang fasik. Nah, jadi apabila seorang pemimpin, khususnya ini pemimpin Kristen ya, jadi sudah betul-betul diangkat, diurapi. Nah, kalau dia menjalankan kebajikan, tadi bagus ya, meskipun susah, menjalankan kebajikan nggak apa-apa. Bahkan justru menikmati. Tapi kalau dia tidak menjalankan kebajikan atau tidak menjalankan misinya, seperti sambungan dari ucapan sebelumnya ya, ucapan 25, dia cari-cari alasan, oh ini susah, saya nggak mau. Nah, percuma saja yang menjadi Kristen. Karena apa? Di sini dikatakan ya, dalam Amsal 21 ayat 27 dan 10 ayat 23, korban orang fasik adalah kekejian. Jadi, oh, mengaku-ngaku diri Kristen, melakukan segala korban, perbuatan baik, tanda kutip ya, tanpa persembahan, dan lain sebagainya. Tapi itu semua percuma di mata Tuhan. Itu adalah kekejian. Apabila engkau sebagai seorang pemimpin, sebagai orang Kristen, tidak melakukan misimu untuk menyelamatkan orang yang tertindas ketika engkau mampu. Ini kita udah mampu ya, karena kita udah di tingkat 5, udah di level pemimpin. Nah, itu adalah kecemaran. Karena korban itu jadi cemara kalau kita tidak melakukan misi kita. Walaupun cemara adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang pandai. Jadi melakukan hikmat itu adalah kegemaran bagi orang pandai. Melakukan hikmat adalah menjalankan misi untuk menyelamatkan orang yang tertindas. Seperti itu ya. Nah, kita kembali ke madu tadi ya. Jadi ada madu yang dijanjikan Tuhan. Tentunya ada yang literal dan ada yang figuratif. Dan kita baca dari yang literalnya dulu, karena biasanya literal kejadian-kejadian orang Israel di zaman dulu itu memberikan arti-arti kiasan juga. Jadi kita mesti memahami arti yang literalnya juga. Kita buka Keluaran 3 ayat 8. Ini adalah madu yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel pada saat itu sedang dalam perbudakan. Nah, kalau buat kita ini berarti dalam perbudakan dosa. Kita baca Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, jadi dikatakan apa? Ke negeri yang berlimpah madu. Jadi apa yang mau diberikan pada Tuhan itu adalah madu yang itu kepada kita, supaya kita bisa menikmati. Nah, tapi apa yang dilakukan?
apa yang dikabarkan oleh pengintai yang dikirimkan oleh Musa untuk melihat tempat yang ada madunya itu. Bagaimana memandang madu atau kebajikan yang nikmat itu di mata orang-orang. Jadi ada dua pandangan ya, ada dua respon terhadap madu yang diberikan oleh Tuhan atau yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita buka Bilangan pasal 13 ayat 32 sampai 33 ya. Di sini adalah laporan dari 10 pengintai. Jadi ada 12 pengintai, tapi 10 pengintai berkata seperti ini. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Dikatakan, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka apa? Meskipun tahu di situ ada madu, tapi mereka justru memberikan berita yang menakutkan, menakut-nakuti, tidak tidak menyemangati. Sehingga orang-orang apa? Kita bisa baca di pasal 14 ayat 1 ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Nah ini ya. Jadi meskipun madu sudah dijanjikan Tuhan, tapi orang-orang kan pengintai ini sebenarnya juga pemimpin-pemimpin ya, perwakilan. Tapi mereka apa? Ada yang justru apa? Menyaksikan. Mengatakan, oh itu susah, itu berat, banyak derita dan aniaya, banyak resiko, sehingga melemahkan. Nah, sebaliknya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Ini Yosua dan Kaleb waktu itu adalah juga pengintai ya. Jadi ada dari 12 pengintai itu Yosua dan Kaleb. Kita baca di pasal 14 ayat 7 sampai 9 ya. Pasal 14 ayat 7 sampai 9 dan berkata kepada nah jadi kata-kata Yosua dan Kaleb, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ini ya kata-kata yang menguatkan. Mereka harapan untuk menguatkan, iya janji Tuhan itu pasti terjadi. Tuhan yang akan memimpin kita untuk merebut tanah itu, tanah yang dijanjikan. Nah sayangnya apa? Kalau kita baca ada ceritanya tetap orang Israel pada saat itu tetap kehilangan semangat. Merasa itu betul-betul berat, sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin. Nah inilah sebabnya dikatakan dalam Amsal 18 ayat 14 dan 14 ayat 22 ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah jadi ya tadi ya. Jadi kalau kita ada beban atau berat, tapi kalau kita bersemangat dan sukacita, pasti bisa menanggung penderitaannya. Tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, itulah bahayanya apabila kita itu memandang beban, beban untuk ke tanah perjanjian itu ya, kan katanya beban berat seperti itu. Nah, kalau kita anggap itu sebagai sesuatu yang berat, jadi semangat yang patah, itu jadi mengeringkan tulang, rasanya berat. Tapi sebaliknya, apabila kita percaya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan bahwa itu akan diberikan kepada kita akan memiliki sukacita yang mampu membuat kita menanggung penderitaan ataupun kesulitan-kesulitan yang akan dialami. Seperti itulah madu yang dijanjikan Tuhan dan bagaimana meresponnya ya. Ada dua cara. Merespon dengan sukacita itu adalah dengan iman. Tidak ada sukacita di situ. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ini pentingnya perkataan yang menguatkan, yang memberikan sukacita ya. Jadi ini ada beberapa contoh, misalnya Daud dalam Mazmur pasal 23 ketika ia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, gembalanya ya, gembala kita. Di sana dikatakan apa? Ada lembah kekelaman. Memang kita harus melewati lembah kekelaman yang mungkin terkesan menakutkan, susah, akan ada penderitaan. Tapi selama ada gembala, di apa? Dadamu dan pakatmu yang menghibur aku. Dan di balik lembah kekelaman itu, ada apa? Ada padang rumput hijau dan air yang tenang. Tentu gembala pasti akan membawa kita ke tempat yang baik untuk menikmati tempat itu. Jadi selama kita percaya kepada gada dan tongkat sang gembala, itu kita akan dihibur, memiliki sukacita untuk melewati lembah-lembah kekelaman. Dan Yeremia mengatakan dalam Matapan pasal 3 ayat ke-27, kita sama-sama buka ya. Dalam Matapan pasal 3 ayat ke-27, di sini dikatakan adalah baik bagi seorang pria sebagai orang muda ya. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Nah, jadi pada saat masa muda kita harus memikul kuk.
Tidak apa, mikul kuk itu. Mungkin terasa berat, tapi kalau Tuhan memberikan kekuatan, dikatakan bahwa beban kuknya itu enak dan bebannya ringan. Karena di sini kalau kita, lanjut baca, sebenarnya kita bisa lihat di ayat, 32 ya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ya, Tuhan itu juga mengasihi kita. Jadi meskipun ia memberikan kuk, ia juga akan memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya, sehingga akan enak dan terasa ringan. Karena kita akan menjalaninya dengan sukacita. Nah, kenapa dari tadi kita berkata sukacita? Karena sukacita kita adalah kekuatan kita. Di sini kita bisa lihat dalam Nehemia, kita buka, Nehemia pasal 8 ayat 11. Jadi sukacitanya bukan asal-asal sukacita ya, ini satu sukacita yang spesifik. Nehemia 8 ayat 11, lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati." Nah, ini yang paling penting ya. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Nah, luar biasa ya. Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Luar biasa. Nah, itulah sukacita itu adalah perlindungan kita yang melindungi kita dari segala kesusahan. Jadi ini betul-betul Nehemia itu lagi menguatkan orang-orang pada saat itu yang sedang sedih. Seperti juga Yosua dan Kaleb ya, menguatkan orang Israel. Jadi perkataan yang pada waktunya yang menguatkan itulah yang luar biasa. Nah, kita baca terkait hal itu dalam Amsal pasal 15 ayat 23 ya. Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi bagi seorang pemimpin, ketika menghadapi masalah, memang seorang pemimpin akan menghadapi masalah, tapi apabila kita menjadi tawar hati, ini udah pernah belajar di ucapan 24 ya, kecil kekuatan kita. Justru seharusnya kita bukan tawar hati, tapi menanggapinya dengan sukacita dan percaya kepada Tuhan. Sebab setelah melewati lembah kelaman itu, ada air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Ya. Dan apabila kita tidak tahu hati, dan sebaliknya, saya sama ini kita harus menguatkan hati bawahan-bawahan kita, menguatkan hati anak muda, menguatkan hati ya, anak-anak muda, ya, menguatkan hati mereka dan memberikan jawaban yang baik dan menyemangati mereka dan membuat mereka bersukacita senantiasa ya. Karena disitulah ada kekuatan karena sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Jadi benar apabila dikatakan bahwa pemimpin itu akan menghadapi banyak masalah, dan benar apabila orang Kristen mau hidup saleh, ia akan menderita aniaya dan penderitaan, tetapi salah apabila menganggap bahwa penderitaan atau aniaya itu adalah sesuatu yang berat. Karena apabila kita merasa hidup kita berat, sekali lagi tanyakan kepada diri kita, jangan-jangan kita ini masih dipikul salib, bukan memikul salib. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, turunlah dari salibmu, karena aku akan menggantikan engkau. Sedangkan tugasmu adalah pikul salib itu dan pulang ikut aku ke rumah Bapakku. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini dalam menanggapi masalah-masalah ya. Bahwa sebagai seorang pemimpin harus bisa menghadapi aniaya, penderitaan dengan sukacita. Karena itu sebenarnya adalah ringan. Dan justru menjalankan misi kita, meskipun susah, ternyata itu adalah nikmat keputusan madu. Nah, jadi yang terakhir adalah lampiran saja, seperti biasa. Lampirannya adalah Amsal-Amsal Salomo yang dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan 26. Sebagian sudah kita baca, tapi kalau mau dibaca lebih lengkap dan berurutan, bisa di-pause videonya dan dibaca di kolom sebelah kiri ayat-ayatnya. Nanti direnungkan setelah video ini selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke ucapan 27. Bagaimana seorang pemimpin atau seorang Kristen menghadapi kegagalan atau kejatuhan atau kekalahan. Baiklah, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.